Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku kelas 8. Sekarang materi pelajarannya bahasa Indonesia. Ya, yang mengajar bahasa Indonesia Bu Lulu sama Bu Halimah. Pertemuan pertama diisi oleh Bu Lulu. Sekarang Bu Halimah yang mengisi. Tentu kalian sudah ada yang kenal dengan Bu Halimah ya. Walaupun Bu Halimah ngajar kalian, belum mengajar kalian waktu kalian di kelas 7. Ya, sekarang untuk kelas 8 ini Bu Lulu sama Bu Halimah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kedua ini materinya yaitu teks berita. Jadi masih teks berita ya. Pertemuan pertama juga teks berita, sekarang masih lanjutannya yaitu teks berita. Nah, KD atau kompetensi dasar untuk pertemuan kedua ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita. Sini keterampilannya yaitu 4.2, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan yang meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Sedangkan tujuan pembelajaran, tujuannya di sini yaitu mengidentifikasi struktur teks berita, ya, mengidentifikasi struktur teks berita. Ini yang harus kalian mampu nanti, kalian bisa nanti. Yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada teks berita. Kebahasaan itu banyak nak ya. Nah itu. Yang ketiga, menyampaikan berita. Nanti kalian menyampaikan berita. Nah, sekarang struktur berita ya, atau bagian-bagian berita. Yang pertama yang jelas ada judul. Kemudian di sini dibentuk piramida ya, yang meliputi paling atas ini sebenarnya judul. Ya, di luar piramida itu ada judul. Setelah judul yaitu kepala berita atau lead. Kemudian ada tubuh berita atau body. Ada ekor berita. Kenapa di sini disampaikan secara piramida atau segitiga terbalik? Nah, ini maksudnya porsinya ya. Yang paling atas ini kok luas. Nah, di sini berita itu bagian yang penting ada di kepala berita ini. Nah, tubuh berita kemudian ke bawah sedikit, mengurangi. Jadi di sini bagian yang kurang penting sudah. Ekor berita ini lebih kurang penting lagi. Tapi semua ini harus ada dalam berita. Tuh nak ya. Oh, nah. Sudah ya, struktur sudah dibahas tadi. Oh, ini baru muncul judulnya. Sembunyi ya tadi. Sekarang lanjut. Penjelasannya di sini. Kepala berita sudah ya tadi ya, sudah dibahas sama Bu Halimah ya. Kepala berita atau lead ini ya biasanya ditulis pada paragraf pertama. Nih, merupakan saripati atau bagian yang paling penting dari berita itu. Tubuh atau body. Nah, itu sudah ya, tadi disampaikan secara singkat sama Bu Halimah. Kemudian ekor. Nah, ini ya, sudah tadi ya. Sudah disampaikan. Nah, sekarang
contoh bagian-bagian teks berita. Nah, di sini. Terus ini tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI. Apa ini? Bagian apa ini? Judul. Kemudian yang kedua ini ada kata Jakarta. Apa ini? Tempat, ya. Nah, kemudian ini disebut dengan kepala berita. Ya. Nah, ini sudah muncul, ya. Cak pinter deh. Itu. Kemudian ini ya, yaitu bagian body, tahu, tubuh itu ya. Nah, ini di bawahnya kepala berita ini. Di sini juga menampilkan bagian penting, tapi sudah pentingnya itu berkurang dibandingkan dengan kepala berita. Nah, sekarang berikutnya yaitu, nah ini disebut dengan ekor. Nah, ini bagian penutup. Dilihat dari posisi penting tidaknya, ini sudah kurang, tapi tetap harus ada. Itu anak-anak ya. Lanjut. Ekor sekarang. Kaidah kebahasaan teks berita. Nih. Sedangkan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita meliputi 1. Bahasa yang digunakan harus baku atau standar ya. Kalian bisa baca sendiri. Yang kedua, ini kalimat langsung. Bisa kalian baca sendiri. Yang ketiga, tuh. Nah, ini kalimat tidak langsung. Jadi kalau ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Bisa kalian pahami ya. Kemudian, penggunaan kata kerja yang meliputi macam-macamnya ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian, nah ini, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, waktu itu kapan, tempat di mana, itu ya. Lanjut, penggunaan konjungsi. Tahu konjungsi? Kata penghubung, ya. Itu ada temporal dan ada penjumlahan. Bisa kalian baca itu yang termasuk konjungsi itu apa saja. Kemudian fakta dan opini. Itu dalam teks berita. Sudah tahu kan fakta itu apa, opini apa? Itu ya. Perbedaan fakta dan opini. Nih, kalian cari sendiri fakta itu apa. Ini sudah ini ya. Ibu lanjut. Nah, ini ya. Lanjut. Nih, kalian bisa baca. Nah, kemudian ini tata cara atau teknik menulis berita. Bisa kalian baca sendiri nih, ya. Nah, itu. Ini bisa kalian baca sendiri. Nih. Nah, sekarang berikutnya. Tuh. Langkah-langkah menyusun berita. Nah, 1. Yaitu penemuan peristiwa atau kejadian. Isi berita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa aktual. Jadi kalau tidak aktual itu tidak menarik kan? Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, ini ya. Bisa kan? Kalian baca ya. Yang ketiga. Nih. Terus lanjut ya. Nah, bisa baca sendiri. Nah, yang kelima ini
penyusunan berita dapat kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang itu kegiatan. Nah, ini tugas untuk kalian. Kalian harus mencari berita. Ya. Kemudian berita yang kalian temukan itu guntinglah sebuah berita pada majalah atau koran. Kemudian tempelkan pada buku tugasmu. Ya, boleh kalian kerjakan di folio bergaris maupun tidak ya. Kalian gunting-gunting mana judul, ya, mana kepala, ya, mana tubuh. Tuh ya. Nah, ini ya. Nah, ini tugasnya ya. Kalian gunting, kemudian temukan bagian kepala, tubuh, dan ekor berita pada soal nomor 1. Ya. Nah, ini. Yang ketiga, tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut dengan menggunakan format di bawah ini masing-masing maksimal 2 kalimat. Nah, cukup 2 kalimat masing-masing ya. Tuh ya. Nah. Baiklah. Terus ya nak ya. Nah, yang ketiga ini, tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut dengan menggunakan format di bawah ini masing-masing 2 kalimat. Nah, ini kebakuan bahasa. Kalian cari 2 kalimat. Ya, kalimatnya itu apa sesuai dengan aturan. Ya, apa sudah baku kata-kata yang digunakan. Tuh, nah ya. Kemudian yang B, kalimat langsung. Kalian sudah tahu ciri kalimat langsung. Tuh, kalian cari 2 kalimat saja. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalau yang C ini mesti banyak ya. Cukup kalian cari 2 kalimat saja. Konjungsi temporal. Kalian cari 2 kalimat. Keterangan waktu. Kalian cari 2 kalimat. Kata kerja mental dan kalimat fakta dan opini masing-masing 2 kalimat. Tuh ya. Yang keempat di sini, buatlah karangan cerita yang berkaitan dengan berita. Baik cerita pribadi maupun cerita orang lain dengan mengacu pada unsur 5W plus 1H. Sesuai dengan struktur yang meliputi judul, kepala, tubuh, dan ekor. Jadi strukturnya harus diperhatikan. Kemudian kalian harus memasukkan unsur 5W plus 1H itu. Yang bahasa Indonesianya itu adalah adik Simba. Ya. Itu sudah ya, hanya itu saja ya. Kalau ada hal-hal yang kurang kalian pahami yang berkaitan dengan materi ini, kalian bisa japri ke Bu Alimah atau Bu Lulu ya. Tuh, tidak ada kata sulit selama kalian mau berusaha. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.